pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang tabungan bintang. Tabungan bintang yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Hari ini kita akan mengumpulkan bintang lagi. Jadi Bu Guru minta untuk kalian lebih percaya diri lagi. Kenapa? Karena percaya diri itu akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Percaya diri untuk bertanya, percaya diri untuk menjawab, percaya diri untuk mengemukakan pendapat. Jadi jangan malu-malu. Hari ini siap mengumpulkan tabungan bintang? Siap. Nah, kalau sudah siap, sebelum pembelajaran dimulai, siapa yang mau membantu Bu Guru untuk memimpin doa pagi ini? Ya, Mbak Aurel. Silakan memimpin doa, Mbak Aurel. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Terima kasih kepada Mbak Aurel ya yang sudah membantu Bu Guru memimpin berdoa. Maka Bu Guru akan beri 1 bintang untuk Mbak Aurel. Disimpan ya Mbak. Lalu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau membantu Bu Guru menjadi dirijen? Mas Vicky ya, silakan Mas Vicky maju. Biasanya yang memimpin doa anak laki-laki pada kesempatan pagi ini, anak perempuannya sudah mulai percaya diri, sudah mau memimpin doa. Tepuk tangan untuk anak perempuan. Lalu biasanya yang menjadi dirijen seringnya anak perempuan ya, tapi hari ini luar biasa anak laki-laki mau memimpin dirijen. Tepuk tangan untuk anak laki-laki. Terima kasih. Selanjutnya, kemarin Bu Guru meminta kalian untuk mengamati iklan. Sudahkah kalian mengamati iklan di lingkungan sekitarmu? Sudah. Bu Guru tanya, iklan apa yang kalian lihat? Bu. Ya Mas Ibra, iklan apa Mas?
Ada gambarnya atau tidak, Mas? Ada. Gambarnya apa? Jeruk. Jeruk. Lalu siapa lagi? Ya, Mas Rehan. Iklan virus corona. Iklan virus corona. Wah, berarti Mas Rehan itu mengikuti perkembangan ya karena melihatnya iklan virus corona. Kalau Mas Ibra pasti sukanya mie goreng karena melihatnya iklan mie goreng, yang diingat iklan mie goreng. Ya, Mas Rehan. Iklannya iklan virus corona. Ada tulisannya apa tidak iklan? Tulisannya apa? Wajib memakai masker. Wajib memakai masker. Ada gambarnya atau tidak, Mas? Ada. Gambarnya apa, Mas? Virus. Virus. Nah, ada lagi apa tidak yang lihat? Ya, Mas Vicky. Iklan pameran buku. Iklan pameran buku. Mas Vicky lihatnya di mana, Mas? Di pinggiran jalan. Di pinggiran jalan. Ada gambarnya, Mas? Ada. Gambarnya apa, Mas? Buku. Gambar buku. Ada tulisannya? Ada. Tulisannya apa? Membaca. Membaca. Tepuk tangan untuk anak-anak SMA. Mas Ibra tadi sudah berguru bintang. Sekarang Mas Irfan karena sudah berani untuk menjawab. Lalu ada Mas Raihan, silahkan bintangnya. Lalu ada Mas Vicky. Terima kasih bagi siswa yang mau menjawab akan guru beri bintang. Kenapa ya? Bu Guru meminta kalian untuk mengamati iklan karena pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iklan. Tujuan pembelajaran pagi ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan iklan pada tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menemukan kata kunci iklan dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan pengamatan atau video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis pesan atau isi pada iklan media cetak dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis fungsi organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan pengamatan pada tayangan PowerPoint, peserta didik mampu membuat poster mengenai sistem pencernaan pada manusia dengan baik. Coba sekarang kita bersama-sama mengamati tayangan PowerPoint yang Ibu tampilkan. Di sini ada berapa iklan anak-anak? 2. Yang satu iklan apa? Yang satu iklan apa? Pernahkah kalian melihat iklan tersebut? Di mana biasanya kalian melihat iklan tersebut? Di televisi. Terus di mana lagi? Di internet, ya. Sekarang kira-kira ya, apa kata kunci iklan tersebut? Iklan pertama kira-kira kata kuncinya apa ya? Hemat energi. Iklan yang kedua kata kuncinya kira-kira apa ya? Host. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman yang sudah tahu iklan ya. Sekarang kita akan belajar apa itu iklan. Siapa yang mau membantu Bu Guru untuk membacakan materi iklan? Saya, Bu. Mas Raihan tadi sudah dapat bintang ya. Tapi tadi yang mengangkat tangan lebih awal Mas Raihan. Mas Raihan Bu Guru beri bintang. Coba dibacakan, Mas. Iklan merupakan media untuk menginformasikan tentang suatu produk maupun jasa kepada klien. Kita memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu baik barang maupun jasa. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Ya, terima kasih kalian Mas Rehan sudah membantu Bu Guru membacakan materinya. Untuk anak-anak yang lain jangan putus semangat ya, jangan putus asa. Ketika belum Ibu tunjuk, untuk itu ya, jadi angkat tangannya lebih cepat supaya nanti bisa ditunjuk oleh Ibu ya. Ya, iklan merupakan media untuk menginformasikan tentang
biasanya kata kunci iklan itu berada pada judul iklan. Di dalam iklan juga terdapat gambar. Gambar apa saja yang ada di iklan itu akan berhubungan dengan kata kunci. Lalu iklan itu dibedakan menjadi 3. Iklan apa saja ya? Yang pertama, iklan pemberitahuan dan pengumuman. Yang kedua, iklan penawaran atau reklame. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Tadi kan dari sekian banyak anak ada beberapa anak yang sudah melihat iklan. Seperti Mas Ibra tadi melihat iklan apa ya? Iklan Indomie. Kira-kira iklan Indomie termasuk dalam jenis iklan apa ya? Iklan penawaran dan reklame. Lalu Mas Irfan tadi melihat iklan apa ya Mas? Floridina. Kira-kira iklan Floridina itu termasuk dalam jenis iklan apa ya? Iklan menjadi iklan penawaran atau reklame karena menawarkan sebuah produk. Lalu Mas Rehan tadi melihat iklan apa Mas Rehan ya? Virus corona. Kira-kira iklan yang dilihat Mas Rehan itu termasuk jenis iklan apa? Iklan layanan masyarakat. Lalu Mas Kiki tadi melihat iklan apa ya? Pameran buku. Kira-kira iklan pameran buku itu termasuk jenis iklan apa ya? Iklan pemberitahuan dan pengumuman. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis iklan itu ya. Ada berapa tadi iklan? Jenis-jenis iklan ada berapa? 3. Ada apa saja yang pertama? Iklan pemberitahuan dan pengumuman. Kedua, iklan penawaran atau reklame. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Tangan untuk kita semua. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang cara menemukan kata kunci pada iklan. Simak video yang akan Bu Guru putar baik-baik. Perhatikan baik-baik dan jangan lupa jangan malu bertanya. Ya, jika ada yang tidak bisa dipahami, jangan malu untuk bertanya kepada Bu Guru. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Baca Kelas. Hari ini kita akan bahas tentang kata kunci pada iklan. Dari tema 3 subtema 1, membangun bahasa Indonesia, kelas SD, kelas belajar. Sebelum kita ke kata kunci, kita bahas dulu apa itu iklan. Iklan adalah media untuk menginformasikan tentang suatu produk kepada halayak atau kepada orang-orang. Iklan ada yang bentuknya cetak, ada yang elektronik. Berikut adalah contoh-contoh dari iklan. Di sana ada kalimat yang mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang mau iklan dan juga didukung oleh gambar yang menarik. Sudah tahu kan teman-teman tentang iklan? Selanjutnya kita akan membahas tentang kata kunci dalam iklan. Apa ya kata kunci dalam iklan? Kata kunci adalah kata atau bahasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah media industri atau pesan orang-orang. Kata kunci tersebut di sini antara lain terdiri dari suatu kata atau dua kata untuk asal kata, kemudian mengandung kata yang unik dan terdapat dalam sebuah iklan, mewakili sebagian besar atau keseluruhan kopi, konsep atau informasi dari sebuah iklan. Terdapat dalam iklan disebutkan pada awal iklan dan dapat dilihat pada gambar. Cara menemukan kata kunci dalam iklan. Caranya adalah 1. Baca dan lihat iklannya dengan seksama. 2. Perhatikan gambarnya. Lalu kita ingat-ingat tadi kata kunci. Ciri-cirinya apa saja ya? Itu terdapat dalam iklan.
Mari teman-teman kita latihan untuk menemukan kata kunci pada poster. Gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Jawaban dari gambar pertama adalah kata kuncinya makanan sehat dan bergizi. Apakah kalian benar? Gambar yang kedua, kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi dan otak. Untuk gambar ketiga, kata kuncinya adalah jantung, sayur, dan buah segar. Dari ketiga latihan tersebut, apakah teman-teman bisa melakukan sendiri? Mudah bukan teman-teman belajar tentang kata kunci pada iklan? Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Nah, kita tadi sudah melihat video tentang cara mencari kata kunci pada iklan. Setelah itu, Bu Guru akan membagikan kalian LKPD mandiri. Tugasnya apa? Tugasnya masih seputar tentang video iklan tersebut. Ya, jadi di sini kalian diminta untuk mencari kata kunci iklan. Iklan apa yang dicari? Nih, ada 3. Ingat, LKPD-nya dikerjakan secara mandiri, bukan dengan berkelompok. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa pada LKPD diberi nama. Di bagian atas diberi nama. Silakan dikerjakan dengan teliti, dan apabila kalian menemukan kesulitan, jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Silakan diamati dulu iklannya. Di sini ada iklan apa saja. Lihat.
Coba mana tugas yang kemarin guru berikan yang pada pertemuan sebelumnya, disuruh menggambar iklan yang ada di lingkungan sekitarmu. Coba ditunjukkan. Nah, ditunjukkan semuanya. Sudah? Mas Irfan iklan Boridina, Mbak Ani iklan virus corona, Mas Ibra membuat iklan Indomie, ya sudah semua. Nah, tugas yang kemarin Bu Guru berikan itu merupakan salah satu dari bagian LKPD mandiri. Jadi itu kan tadi LKPD-nya LKPD 1 dan 2. Tugas menggambar iklan itu adalah LKPD ketiga. Jadi digabungkan, disisipkan di dalamnya ya. Disisipkan di dalamnya. Ya. Sudah selesai semua? Sudah diteliti? Siapa yang mau membantu Bu Guru mengumpulkan? Ya, Mas Ibra. Ini bintangnya Mas Ibra. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibra. Coba Bu cek ya apakah tugasnya sudah lengkap atau belum. Ini ada Mbak Nadia, LKPD 1-nya sudah, LKPD 2-nya sudah, LKPD 3-nya ini milik Mbak Nadia menggambar. Ingat 5M ya, prokes, ingat 5M. Ini hasil poster yang ditemukan oleh Mbak Nadia. Mbak Nadia berarti LKPD-nya lengkap. Tapi Bu Guru cek punya Mbak Aurel, LKPD 1-nya lengkap, LKPD 2-nya lengkap, LKPD 3-nya. Mbak Aurel menggambar wajib pakai masker. Jadi Mbak Aurel menggambarkan iklan atau poster tentang COVID-19. Bagus sekali anak-anak, tepuk tangan untuk Mbak Aurel. Nah, ini punya Raihan. Apakah tugasnya sudah lengkap? Mas Raihan. Ini poster yang dibuat Mas Raihan. Tepuk tangan untuk Mas Raihan. Bagus-bagus ya gambarnya. Lalu ada Mbak Ani. Coba Guru cek satu persatu dulu. Mbak Ani juga membuat poster tentang virus corona. Ini. Tepuk tangan untuk Mbak Ani. Bagus gambarnya. Lalu ini Mas Irfan. Ya, Mas Irfan ternyata suka minum minuman Floridina. Tepuk tangan untuk Mas Irfan. Lalu punya Mbak Dian. Mbak Dian gambar poster apa ya? Wah, punya Mbak Dian posternya bagus sekali. Membuat poster tentang virus corona. Tepuk tangan untuk Mbak Dian. Lalu Mas Ibra. Mas Ibra pasti suka sekali makan mie ya, karena bisa dilihat dari menggambarnya. Totalitas sekali ketika menggambar poster ini. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ibra. Lalu
Bu Guru lihat sekilas itu sudah sebagian besar sudah benar, berarti kalian sudah paham ya bagaimana cara menentukan kata kunci iklan. Yang pertama, apa kira-kira cara menemukan kata kunci iklan? Yang pertama itu baca dan lihat iklan dengan seksama. Yang kedua, perhatikan gambarnya. Yang ketiga, lihat ciri-ciri kata kunci. Nah, itu langkah-langkah dalam mencari kata kunci iklan. Lalu, ciri-ciri kata kunci iklan itu bagaimana? Ciri-ciri kata kunci iklan yang pertama, ciri-ciri kata kunci pada iklan yang pertama terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata. Lalu ciri-ciri yang kedua, mengandung kata unik yang terdapat dalam iklan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Yang keempat, biasanya terdapat dalam judul iklan atau disebutkan pada awal iklan. Yang kelima, kata kunci dapat dilihat pada gambar. Itulah ciri-ciri kata kunci pada iklan. Sudah paham semua apa belum? Sudah. Mudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti kita bisa lanjutkan lagi ya. Nah, di sini Bu Guru menyajikan satu buah iklan. Apa ya? Berarti ini iklan gambar apa itu? Sakit apa? Sakit mah. Berarti itu yang sedang menangis gambar apa? Orang. Lambung, betul sekali yang tadi menjawab lambung. Ya, ini adalah gambar lambung yang sedang menangis karena lambungnya sakit. Apa jenis iklan di samping? Ini kan iklan tentang sakit mah. Kira-kira jenis iklan apa ya? Tadi kan kita sudah mempelajari 3 jenis iklan. Iklan apa kira-kira yang menyebutkan? Ya Mas Vicky sama iklan layanan masyarakat. Karena bersifat untuk mengedukasi ya. 1 bintang lagi untuk Mas Vicky. Lalu isi iklan tersebut, isi iklan itu apa? Ada yang mau menjawab isi iklannya? Iklan apa? Yang Mas Rayhan tadi? Jangan sepelekan sakit mah. Betul sekali, isinya untuk jangan menyepelekan sakit mah. 1 bintang lagi untuk Mas Rayhan. Ayo yang mau perempuan semangat ke mana? Lalu yang ketiga, apa ya yang terjadi ketika kita sakit mah? Iya, Mbak Ani dulu tadi bagaimana?
belum tahu berarti Ibu jelaskan. Sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang membantu proses pencernaan makanan dan minuman di dalam tubuh. Jadi makanan yang kita makan, ya kan, dimasukkan ke dalam tubuh, ya atau tidak? Diolah dan diserap sari-sari makanan. Nah, diserap oleh siapa? Diserap oleh tubuh kita supaya kita sehat, bisa tumbuh. Dulu kamu kecil, sekarang besar, karena apa? Karena kalian makan. Kalau kalian tidak makan, bagaimana? Sakit, kecil, bahkan bisa meninggal kan kalau tidak makan. Nah, itulah pentingnya sistem pencernaan pada manusia, karena termasuk keberlangsungan hidup manusia itu selain di sistem pernapasan juga ada di sistem pencernaan. Lalu urutan sistem pencernaan manusia. Urutannya bagaimana? Ada mulut. Dari mulut terus turun ke kerongkongan. Dari kerongkongan turun ke lambung. Dari lambung turun ke usus halus. Dari usus halus menuju usus besar. Dan yang terakhir anus. Itu adalah urutan sistem pencernaan pada manusia. Di buku ada, silahkan dibuka bukunya. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Siapa yang mau membacakan materi mulut untuk Bu Guru? Iya, Mbak Aurel. 1 bintang untuk Mbak Aurel. Yang keras, Mbak. Mulut merupakan tempat dimulainya pencernaan makanan. Pada mulut terdapat 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah berupa pengenyahan, pengerapan otot-otot lidah dan gigi untuk mencampurkan makanan dengan air lidah seperti makanan ditelan. Pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar lidah, yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa. Ya, terima kasih Mbak Aurel yang sudah membantu membaca. Ya, betul sekali. Mulut adalah bagian awal dari sistem pencernaan manusia. Di dalam mulut makanan dimasukkan, ya atau tidak? Kalian ketika makan, makanannya dimasukkan ke mulut atau hidung? Mulut. Untuk diapakan? Dikunyah. Sebelum diserap, makanannya dikunyah terlebih dahulu. Dari makanan yang berbentuk kasar menjadi berbentuk halus. Nah, proses gigi mengunyah makanan di dalam mulut dari kasar menjadi halus itu disebut pencernaan mekanik, karena dilakukan oleh organ yang namanya gigi. Lalu di dalam mulut, kamu pernah atau tidak makan nasi putih ya? Ketika dikunyah lama-lama terasa manis atau tidak? Iya. Iya, kenapa? Karena nasi itu mengandung karbohidrat. Di dalam air liur yang terdapat di mulut kita mengandung enzim yang namanya enzim pektialin atau enzim amilase. Enzim itu yang merubah karbohidrat atau zat tepung menjadi zat gula, sehingga ketika kita mengunyah nasi atau mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, lama-lama akan terasa manis. Karena ada enzim apa? Enzim pektialin atau enzim amilase. Nah, pencernaan yang dilakukan enzim tadi itu dari zat tepung dirubah menjadi zat gula, itu disebut pencernaan kimiawi. Jadi pencernaan kimiawi itu pencernaan yang dibantu oleh enzim. Sekarang kalian semuanya punya mulut atau tidak? Punya mulut. Kira-kira ketika kalian membuka mulut kalian, di dalam mulut terdapat apa saja? Gigi. Terus
bagian ujung lidah mengecap rasa manis. Bagian pangkal lidah dari belakang mengecap rasa pahit. Bagian samping kanan kiri yang ada depan mengecap rasa asin. Bagian dalam rasa asam. Itu bagian lidah. Lalu air liur. Air liur apa berfungsi untuk sistem pencernaan, Bu Guru? Betul, ya. Air liur itu berfungsi untuk membasahi makanan ketika sedang dikunyah. Selain itu, di dalam air liur tadi mengandung enzim apa ya? Enzim petialin atau enzim aminase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Tuh. Lalu selanjutnya makanan dari mulut terus larinya kemana? Lari kayak punya kaki ya. Maksudnya dari mulut makanan menuju kemana? Kerongkongan. Bedakan antara kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan itu untuk sistem pencernaan, tenggorokan untuk sistem pernapasan. Kalian sering keliru. Tenggorokan, kerongkongan, maaf ya sekarang malah Bu Guru yang keliru. Kerongkongan. Siapa yang membantu Bu Guru membacakan dengan ya? Mbak Ata dan Mas Aris. Nanti Mas Aris setelah Mbak Ata ya. Setelah kerongkongan berarti lambung, Mas Aris membacakan lambungnya. Ini belakang Mbak Ata. Yang lain perhatikan Mas Indra, perhatikan Mbak Ata membaca. Kerongkongan sebagai persimpangan antara jalan nafas dan makanan. Pada dinding kerongkongan terdiri dari otot polos yang dapat mengeruk dan mengendur secara bergantian sehingga akan menimbulkan gerakan remasan dan mendorong makanan ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Ya, kerongkongan itu merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti tabung atau pipa yang terbentuk atas otot tulang rawan yang berbentuk cincin. Ya, hampir mirip seperti tenggorokan. Fungsinya untuk membantu makanan dari mulut menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan terjadi sebuah gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung, sehingga makananmu tidak berhenti di kerongkongan, tapi akan menuju ke lambung. Selanjutnya materi lambung tadi Mas Aris yang akan membacakan. Bintangnya sudah buka belum Mas? Belum ya? Ini bintang untuk Mas Aris. Bintangnya Mas? Menyebabkan makanan teraduk merata di bagian bawah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan kiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Ya, terima kasih Mas Aris. Ya, sekarang Mas Aris sudah ada kemajuan ya. Biasanya Mas Aris sangat pendiam, sekarang sudah berani untuk mengangkat tangan. Tepuk tangan dulu untuk Mas Aris. Ya, lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong. Bentuknya itu di dalam itu berlipat-lipat yang berfungsi untuk mengandung makanan. Jadi lambung itu bentuknya seperti kantong ya. Yang di dalamnya itu bentuknya berlipat-lipat, fungsinya untuk menampung makanan dan diaduk-aduk menjadi bubur. Jadi makanan ketika kita telan masuk ke kerongkongan sampai pada lambung, nanti di lambung dicerna lagi, diputer-puter, diubek-ubek menjadi bubur. Dan di dalam lambung terjadi dua jenis pencernaan, mekanik dan kimiawi. Mekanik dilakukan oleh dinding lambung dengan peremas-remas dan mengaduk-aduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim apa saja yang ada
Jadi ketika makanan yang kita makan itu mengandung bakteri atau kuman yang tidak steril, ketika masuk ke dalam lambung, kuman-kuman itu dibunuh oleh asam klorida. Jadi, tapi asam klorida di satu sisi menguntungkan karena membantu membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Tapi ada kerugiannya juga. Ketika kalian tidak teratur makan, telat makan, lambung kalian akan kosong kan, tidak terisi makanan. Asam klorida itu terus berproduksi sehingga asam klorida itu akan mengiritasi lambung atau melukai lambung sehingga lambung kalian akan terasa perih. Itulah awal mula terjadinya sakit mah. Ketika kita tidak teratur makan, asam lambung kita terus diproduksi semakin banyak sampai melukai lambung. Bu Guru berpesan kepada kalian, ingat jangan pernah telat makan. Sarapan sebelum jam 9 pagi, makan siang, makan malam, dan kurangi makanan-makanan pedas yang tidak sehat seperti jajan ciki-ciki apa itu yang pakai bubuk cabai. Itu tidak baik untuk sistem pencernaan kalian. Ketika sistem pencernaan kalian mengalami permasalahan, kalian akan mengalami yang namanya diare, bahkan muntah. Ya atau tidak? Pernah mengalami diare? Biasanya karena apa kalian diare? Makan jajan sembarangan yang pedes kan? Nah, mulai sekarang kalian tahu bahwa sistem pencernaan kita sangat penting. Jadi jangan makan sembarangan. Makan makanan yang bergizi seimbang. Dari lambung, makanan apa lagi dari lambung? Usus halus. Siapa yang mau bantu membacakan usus halus? Anak-anak, akan perhatikan ketika Mas Vicky membaca, jangan bermain sendiri. Usus halus merupakan saluran makanan panjang, kurang lebih 6-7 cm, serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan dan minuman. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jauh jarum, merupakan daerah pencernaan. Usus kakak jejunum merupakan tempat pencernaan biosari makanan diserap, dan usus kecil kakak ileum merupakan daerah pencernaan. Ya, usus halus merupakan bagian pencernaan yang paling panjang ya. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, lalu usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus halus kurang lebih 6 sampai 7 meter. Panjang kan? Panjang apa tidak? Bagian sistem pencernaan yang paling panjang adalah usus halus. Terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Dari usus halus, makanan masuk kemana? Usus besar. Betul sekali. Siapa yang mau membantu? Mas Ibra dulu. Usus besar terdiri Ini dari bintangnya Mas. Teman yang lain mendengarkan ya. usus besar terdiri dari 2 bagian, yaitu usus lebar dan floros usus rectum. Usus depan terdiri atas bagian yang naik, bagian atas yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir dari usus besar adalah floros usus rectum. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dan sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Ya, terima kasih Mas Ibra. Jadi usus besar ini terdiri dari usus besar naik, mendatar atau melintang, lalu usus besar turun. Di dalam usus besar ini makanan diserap airnya, ya, diserap airnya, air dan garam mineral. Lalu di dalam usus besar itu terdapat bakteri yang namanya bakteri apa? Bakteri Escherichia coli. Bakteri apa? Bakteri Escherichia coli. Bakteri itu berfungsi
membusukkan makanan menjadi feses atau menjadi kotoran. Jadi dalam usus besar itu terdapat bakteri Escherichia coli yang fungsinya untuk membusukkan makanan. Dan kita lupa di dalam usus halus ini kan ada yang namanya bagian usus penyerapan. Nah, di usus itu sari-sari makanan diserap, lalu baru masuk ke usus besar. Di usus besar ini air dan garam mineral juga diserap. Lalu bagian pencernaan yang terakhir yaitu apa? Anus. Iya, Mas Aris sudah ngaceng lebih dulu. Dibaca, Mas. Dari saluran pencernaan yang berkontak langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus sebagai tempat keluarnya feses otot-ototnya bisa masuk di bawah terjangkit kalian untuk melatih penularan feses. Ya, terima kasih Mas Aris. Jadi anus merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan. Anus merupakan lubang untuk mengeluarkan kotoran. Ini Mas Aris bintangnya. Terima kasih Mas Aris. Nah, kita sudah belajar tentang urutan sistem pencernaan pada manusia. Sudah paham apa belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kalian nanti akan menyebutkan urutan angka 1, 2, 3. Bukan lagi ke 4. Setelah menyebutkan angka 3, kalian kembali lagi ke angka 1, 2, 3. Kembali lagi ke angka 1. Nanti setiap anak yang menyebutkan angka 1 akan menjadi kelompok 1. Setiap anak yang menyebutkan angka 2 akan menjadi kelompok 2. Dan seterusnya. Bu Guru mulai dari Mbak Aurel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas Vicky 1. Coba tadi yang menyebutkan angka 1 angkat tangan. Yang menyebutkan angka 1 itu menjadi kelompok 1 yang akan Bu Guru beri nama kelompok Pure Fire. Ya, silakan. Kelompok 1 ya, ke meja yang mestinya 4 karena kelompok 1 terdiri dari 4 anak. Lalu yang kelompok 2, nanti tunggu dulu kelompok 2. Yang menyebutkan angka 2 tadi Mas Rehan tadi 3 kan? Ada Mbak Nadia, Mbak Dian, dan Mbak Ani. Akan Bu Guru beri nama kelompok TikTok. Kelompok TikTok ya. Lalu yang tadi menyebutkan angka 3 Mas Irfan, Mas Aris, dan Mas Rehan akan menjadi kelompok 3 yaitu kelompok Mobile Legend. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 adalah kelompok Mobile Legend. Kelompok 2 adalah kelompok TikTok. Kelompok 3 kelompok 1 kelompok Free Fire.
sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulut? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, mengenai proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut
bersama di video selanjutnya ya, Bob. Nah, videonya sudah selesai. Silakan dikerjakan alfabetnya yang teliti ya. Jika menemukan kesulitan bisa ditanyakan kepada guru. Ayo semangat, 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 semangat. Bu Guru yakin kalian bisa karena kalian anak-anak hebat.
Yang keras, Mas yang keras. Adakah yang mau menanggapi penampilan dari kelompok Mobile Legends Mbak Nadia? Bagaimana? Sudah bagus kelompok Mobile Legends Mas Indra? Sudah bagus saya sama kelompok saya belum. Iya, sudah bagus sama dengan kelompok Free Fire katanya. Tepuk tangan untuk kelompok Mobile Legends. Silakan kembali ke tempat duduk. Lalu kelompok yang terakhir kelompok TikTok. Ayo silakan maju kelompok TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelompok TikTok. Saya akan menjelaskan tentang urutan pencernaan manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Dan juga saya akan menjelaskan tentang masing-masing organ pencernaan manusia. Mulut sebagai tempat masuknya makanan pertama kali atau tempat dimulainya pencernaan makanan. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Lambung menyimpan dan mencerna makanan sebelum diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan minuman. Usus besar menyerap cairan, vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap. Anus sebagai tempat keluarnya feses. Wassalamualaikum. Gambarnya ditunjukkan. Ini gambar sistem pencernaan. Ya, adakah yang mau menanggapi penampilan kelompok TikTok? Ya, Mas Indra. Kelompok kita sangat bagus sama Mobile Legends. Ya, tepuk tangan. Terus Mas Irfan tadi bagaimana? Ya, terima kasih kelompok TikTok. Silakan duduk kembali. Kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sudah paham apa belum anak-anak? Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, coba Bu Guru bertanya. Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Kita tadi sudah belajar apa saja? Terus? Tentang iklan. Ya. Terus pelajaran apa yang paling kalian sukai pada hari ini? Organ pencernaan. Terus yang lain? Kelompok TikTok sama organ pencernaan? Sama. Terus adakah yang belum dipahami? Sudah paham semua? Tadi kita kan tadi sudah belajar tentang iklan,
diadakan, Bu Guru kembali mengingatkan kalian pentingnya rasa syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita bersyukur kita dianugerahi sebuah sistem pencernaan yang sangat sempurna, ya atau tidak? Tanpa sistem pencernaan kita tidak akan bisa hidup, iya atau tidak? Jadi Bu Guru ingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan sistem pencernaan kalian. Ketika kalian sehat, kalian bisa makan enak, kalian bisa bertumbuh dan berkembang, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, coba kalian kan sudah mendapatkan bintang, ya kan? Bintangnya dipegang, lalu kalian tempelkan pada papan tabungan bintang kalian. Ini ada lemnya, silakan ditempel secara bebasnya ya. Hari ini semuanya mendapatkan bintang ya, ditempel yang hati-hati. Lemnya yang banyak.
Sebelum pembelajaran ditutup,